Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kami akan membawakan materi yang berjudul Perubahan Organisasi, diambil dari buku Perilaku Organisasi, karya Profesor Dr. Ahmad Sudiro, SEME. Sebelum itu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Fernanda Nuraiza Maulau sebagai moderator. Lalu ada Faikotul Muasaah, dan ada Nadia Kartika Hidayati. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir UAS dari Ibu Nurul Umiati, matkul pengembangan perilaku pengembangan dan organisasi. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengembangan organisasi mencakup berbagai program sistematis untuk melaksanakan perubahan yang terencana organisasi. Kekuatan-kekuatan yang menciptakan kebutuhan akan perubahan organisasi, kapan menyadari bahwa telah tiba saatnya untuk mengadakan perubahan, dan bagaimana mengatasi penolakan terhadap perubahan. Di samping itu, budaya organisasi juga penting dalam pengembangan organisasi. 1. Berbagai kekuatan untuk perubahan. Setiap faktor dari organisasi yang mempengaruhi organisasi antara lain dalam mendapatkan sumber daya manusia, bahan baku yang dibutuhkan, atau menghasilkan dan memasarkan produknya menjadi kekayaan untuk perubahan. Berbagai kekuatan untuk perubahan ada dua faktor, yaitu kekuatan dari luar organisasi dan kekuatan dari dalam organisasi. Untuk yang kekuatan dari luar organisasi adalah seperti 1. Semakin langkanya sumber daya alam migas, energi, dan listrik. Yang kedua adalah peraturan-peraturan tentang keselamatan kerja dan pencemaran. Yang ketiga, meningkatnya biaya dan suku bunga bank yang tinggi. Yang keempat, yaitu tingkat pendidikan yang lebih tinggi dalam pasar tenaga kerja. Yang kelima adalah persaingan yang tajam dan persaingan di pasar global. Lalu ada kekuatan dari dalam organisasi. Yang pertama yaitu strategi baru, yaitu seperti keputusan manajemen puncak untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua ada teknologi baru, yaitu penggunaan komputer dan otomatisasi kantor. Yang ketiga yaitu sikap karyawan, yaitu adanya perubahan sikap dari para karyawan. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kedua yaitu mengelola perubahan terencana. Pada hakikatnya, yang dapat dilakukan oleh agen perubahan dapat digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu struktur, teknologi, penataan fisik, dan orang. 1. Mengubah struktur. Agen perubahan dapat mengubah satu atau lebih unsur utama dalam desain suatu organisasi. Misalnya tanggung jawab departemental dapat digabung, lapisan vertikal dihapuskan dan rentang dilebarkan untuk membuat organisasi itu lebih datar dan kurang birokratis. Yang kedua yaitu mengubah teknologi. Otomatisasi merupakan suatu perubahan teknologi yang tergantikan orang dengan mesin. Yang ketiga yaitu mengubah penataan fisik. Tata letak ruang kerja hendaknya diatur sedemikian rupa untuk mengubah orang. Hal tersebut mencakup perubahan sikap dan perilaku anggota organisasi lewat proses komunikasi dan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang ketiga dan selanjutnya yang ketiga yaitu keengganan terhadap perubahan. Keengganan dapat terang-terangan, tersirat, segera atau tertunda. Yang A. Kebiasaan, yaitu maksudnya sebagai manusia kita merupakan makhluk yang memiliki kebiasaan. B. Keamanan, orang dengan kebutuhan yang tinggi akan keamanan kemungkinan besar akan menolak perubahan karena perubahan itu mengancam perasaan aman mereka. C. Faktor-faktor ekonomi, suatu prihatinan bahwa perubahan itu akan mengurangi penghasilan seseorang. D. Rasa takut akan hal-hal yang tidak diketahui. Karyawan dalam satu organisasi dirundung ketidaksukaan yang sama terhadap ketidakpastian. Yang E. Pengolahan informasi selektif. Mereka, yaitu maksudnya mereka hanya mendengarkan apa yang mereka inginkan saja. Keengganan organisasi dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kelembaban struktural. Yang kedua, fokus terbatas terhadap perubahan. Yang ketiga, kelembaban kelompok. Yang keempat, ancaman terhadap keahlian. Yang kelima, ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan. Dan yang keenam yaitu ancaman terhadap alokasi sumber daya yang mapan. Beberapa teknik untuk mengatasi keengganan terhadap perubahan. Teknik tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, kemudahan dan dukungan. Yang kelima, perundingan. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Dan yang terakhir yaitu pemaksaan. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya materi 3 akan menjelaskan tentang
pendekatan terhadap pengelolaan perubahan keorganisasian, pelelahan, upaya perubahan untuk mengatasi tekanan-tekanan baik dari keengganan individuan maupun konformitas kelompok, gerakan perubahan menuju ke suatu keadaan yang baru, pembekuan ulang, memantapkan suatu intervensi perubahan dengan memberikan kekuatan dorong dan menahan. Penelitian tindakan 1. Diagnosis. Agen perubahan biasanya seorang konsultan luar. Dalam penelitian tindakan ini mulai dengan mengumpulkan informasi mengenai masalah, keprihatinan, dan perubahan yang diperlukan dari anggota organisasi. 2. Analisis. Informasi yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis masalah apakah yang dihadapi orang-orang. 3. Umpan balik. Pada langkah ini, agen perubahan berbagi, sharing dengan para karyawan tentang apa yang telah dijumpai dalam langkah-langkah sebelumnya. 4. Tindakan. Para karyawan dan agen perubahan menjalankan tindakan-tindakan spesifik untuk memperbaiki masalah-masalah yang telah diidentifikasi. 5. Evaluasi. Akhirnya, konsisten dengan landasan ilmiah dari penelitian tindakan, agen perubahan mengevaluasi keefektifan rencana tindakan itu. Contoh kasus, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia diantaranya adalah 1. Perubahan logo, yang merupakan perubahan operasional yang tidak memiliki dampak yang terlalu besar bagi unit-unit kerja yang lain. Perubahan logo pada PT KAI diinstruksikan oleh Ignatius Johan selaku Direktur Utama PT KAI yang baru untuk mengawali langkah PT KAI ke dalam level yang lebih tinggi lagi. 2. Perubahan teknologi yang digunakan yaitu menggunakan sistem baru self-check-in atau cetak tiket secara mandiri yang tergolong perubahan strategi karena menggunakan cara kerja yang baru dengan menggunakan sumber daya teknologi. 3. Perubahan layanan pada tahun 2009. PT KAI melakukan restrukturisasi terhadap layanan yaitu pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan ketetapan waktu. Perubahan yang dilakukan oleh PT KAI merupakan perubahan strategi yang cenderung radikal, melakukan perubahan arah atau fokus bisnis. Dampak perubahan. Dampak yang terjadi setelah adanya perubahan pada sistem penjualan tiket PT KAI yaitu menggunakan sistem self-check-in adalah penumpang kereta api yang sudah memesan tiket di cancel eksternal atau agen resmi yang sedang mendapatkan kode booking tidak perlu lagi antri di lokasi stasiun karena bisa mencetak sendiri di sistem self-check-in tersebut. Hal ini membuat penumpang KAI tidak perlu membuang banyak waktu untuk antri di lokasi stasiun. Bagi PT KAI adanya sistem ini mempermudah pekerja petugas karena semua telah dilakukan secara komputerisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.